Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM bersama saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra, kita telah di bulan penghujung tahun ini. Maka kita akan belajar sebuah tema besar sekaligus menjadi tema penutup kita. Kita belajar sebuah tema besar, mereka yang malang di saat Natal. Dan karena itu, pada pembuka edisi Selasa 3 Desember 2024 hari ini, kita belajar sebuah tema, pemilik penginapan, larut dalam kesibukan. Diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat pertama sampai ke-7. Karena itu sahabat Petra, kini mari bersama kita siapkan hati dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menyongsong kebenaran sabda yang akan kita terima, sebuah pujian menghantarkan kita, "O datanglah Immanuel." Yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Permusuhan, beri damai dan pengharapan. Oh, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama menyongsong kebenaran sabda Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita. Kita merendahkan diri, menyatukan hati, menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu, karena sungguh kami merasakan perlindungan dan pemeliharaanmu di sepanjang hari ini. Dan pada saat ini, Engkau telah persatukan kami bersama dengan segenap sahabat Petra untuk kembali menerima kebenaran firman, untuk belajar bagi mereka yang begitu malang di saat Natal, di hari terbesar kedatanganmu. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka hati dan pikiran, menerangi batin dan jiwa, memampukan kami untuk sungguh dapat mendengar, mengerti, dan firman-Mu menjadi sebuah kuasa yang mengubah hidup kami sebagai pelaku-pelaku sabda-Mu. Karena itu juga urapi hamba-Mu, karena Engkau benar-benar tahu betapa lemah, hina, dan penuh cacat celah. Hanya dalam rahmat-Mu Engkau karuniakan hikmat, supaya sanggup untuk menyatakan kebenaran sabda-Mu dan seturut kehendak-Mu. Dosa, kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Dan kini bersabdalah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, membuka tema besar mereka yang malang di saat Natal. Kita belajar dalam tema hari ini, pemilik penginapan larut dalam kesibukan. Dan bersama kita mendengar sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal kedua ayat pertama sampai ke-7 di dalam satu perikop, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa Alkitab mengisahkan peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus disambut dengan penuh sukacita. Maria ibu Yesus menyambut kelahiran Yesus dengan penuh syukur hingga bernyanyi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Waktu itu Yesus masih berada di dalam kandungan dan Maria sudah memuji dengan penuh sukacita. Demikian juga dengan saudarinya Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis, juga menyambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita.
Ketika Maria bertamu di rumahnya, Elisabet berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Kita menyaksikan bahkan sebelum Kristus dilahirkan, orang-orang bersuka cita. Demikian juga di hari kelahiran Kristus, para gembala menyambut Natal dengan penuh sukacita, menerima berita malaikat dan segera mengunjungi di mana malaikat menunjukkan tempat kelahiran Kristus. Orang-orang Majus dari timur yang begitu jauh juga menyambut Natal dengan penuh sukacita. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian dicatat di Injil Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. Kisah sukacita di Natal masih terus berlanjut. Simeon menyambut Natal dengan sukacita ketika berjumpa Yesus yang masih berumur 8 hari. Bahkan dengan ikhlas hati bersedia mati karena telah melihat bayi Yesus, juru selamat dan keselamatan Allah, telah datang dan ia telah melihat dengan matanya sendiri. Hana menyambut Natal juga dengan penuh sukacita. Begitu melihat bayi Yesus, Lukas menulis pada Injilnya, pada ketika itu juga ia datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Semua mencatat di Alkitab bergembira, bersukacita, memuji Allah, menyambut, mengalami peristiwa Natal. Apakah semuanya juga bergembira? Ternyata Alkitab juga menyaksikan bahwa tidak semuanya penuh sukacita. Ada yang marah, ada yang mengabaikan, bahkan ada yang tidak menyadarinya. Dan itu yang akan menjadi tema pembelajaran kita di sepanjang bulan Desember. Dan sebagaimana telah kita membaca di Alkitab, kita menemukan bahwa salah satu yang tidak bersukacita dan melewati keindahan Natal adalah pemilik penginapan. Sedih memang, karena sejatinya mereka juga bukanlah orang yang jahat. Mereka bahkan telah menyediakan tempat. Tetapi persoalannya mereka tidak tahu bahwa sejatinya yang telah datang di rumah mereka, bahkan yang telah dilahirkan, adalah Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat. Mereka telah melewatkan kesempatan terbaik bahwa Kristus sendiri telah datang kepadanya, hadir lahir di tempatnya, tetapi mereka tidak menyambutnya. Alkitab tidak mencatat peran mereka. Justru para gembala di padang Efrata, oleh karena kesaksian malaikat, ia menjumpai Maria, menemui Yusuf, dan mendapati bayi berbedung lampin terbaring di palungan. Mereka tidak bersukacita. Mereka melewatkan kesempatan terindah. Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk. Firman Tuhan sekali lagi ayat ke-7 dikatakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada yang memberi tempat karena tempat mereka sudah dipenuhi dengan kesibukan masing-masing. Sahabat Petra, bukankah kesibukan
juga masih menjadi pergumulan, termasuk bahkan gaya hidup modern sampai saat ini. Kita menyaksikan bahkan di antara jemaat, anak-anak Tuhan sendiri juga begitu sibuknya, sampai lupa untuk berdoa, sampai lupa untuk beribadah. Dan bukankah itu adalah cerminan kesombongan bahwa ia mampu mengandalkan kekuatan sendiri tanpa doa, tanpa ibadah? Kita berulang-ulang juga menyaksikan orang-orang yang sibuk sampai mengorbankan waktu untuk beristirahat. Begitu rakus dengan waktu, seakan kurang. Dan bukankah orang yang rakus tidak pernah mendapatkan apapun? Setiap orang rakus justru membuahkan kesia-siaan hidup. Sebab apa artinya memperoleh banyak, tetapi tanpa istirahat, dan yang menjadi korban adalah tubuh kita sendiri. Lebih banyak juga kita jumpai kesibukan yang tanpa perencanaan. Begitu banyak kegiatan, begitu banyak beban pekerjaan, tetapi telah kehilangan tujuan dan prioritas yang utama dalam kehidupan. Ketika orang sibuk merasa dirinya begitu penting, tetapi sejatinya ia telah menjadi sombong, menjadi rakus, bahkan telah kehilangan tujuan hidupnya itu sendiri. Dan kembali itu terjadi di saat Natal. Kita diingatkan, kesibukan dapat membuat kita melewatkan kesempatan Tuhan Yesus untuk lahir dan hadir di hati kita. Dalam kesibukan kita akan kehilangan kepedulian. Padahal Yesus hadir dalam kasih yang penuh kepedulian hingga bahkan penuh pengorbanan bagi kita semua. Jika Yesus hadir untuk peduli dan berkorban, sedangkan ketika kita sibuk dan tidak mau peduli dan berkorban, artinya Natal tidak ada di dalam hati kita. Sebagaimana para pemilik penginapan, mereka kecewa, tetapi kemalangan itu pun bisa terjadi bagi kita. Kita sendiri juga sibuk mempersiapkan Natal, pemasang pohon, menghias rumah, sibuk dengan agenda-agenda perayaan. Tetapi kita kehilangan kepedulian. Dan itu kita telah kehilangan kuasa Natal yang sebenarnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa besar kasih Allah dan rencananya tidak dapat gagal. Para pemilik penginapan mengabaikan, tetapi Yesus tetap lahir. Yesus tetap hadir di dunia. Palungan adalah tempat tragedi ketidakpedulian. Mereka menyingkirkan dan mengabaikan. Tidak ada tempat kecuali Palungan yang sejatinya adalah tempat pakan ternak. Tetapi Tuhan tidak kekurangan dan kehabisan cara. Palungan menjadi tanda khusus dan istimewa. Disitulah menjadi berita bagi gembala bahwa Sang Juru Selamat, Mesias, adalah bayi berbedung lampin dan dibaringkan di palungan. Di sanalah para gembala dapat mencari dan menemukan, mendapatkan Sang Juru Selamat. Itu artinya, betapapun manusia bisa menolak Allah, Allah tetap menerima manusia. Maka kita sudah memasuki bulan Desember. Saatnya kita memang merayakan Natal, tetapi bukan dengan kesibukan, melainkan dengan kepedulian. Tanpa kepedulian, sejatinya kita adalah orang-orang yang malang. Dan lebih bodohnya lagi, kita mengulangi kesalahan sebagaimana para pemilik penginapan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema. Karena itu mari kita hayati, dan sebuah pujian menghantarkan kita, ya Yesus, Dikau kurindukan.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, menghaturkan syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas sabda-Mu yang menerangi kegelapan hati kami, supaya kami tidak berlelah dalam kesibukan, tetapi justru ketika kami tidak peduli, kami telah melewati kuasa Natal dalam kehidupan kami. Ajari kami semakin peduli, ajari kami mencintai kesederhanaan karena Engkau hadir di tengah-tengahnya. Terima kasih atas sabda-Mu. Dan pada saat ini kami pun memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa kami. Dengan penuh syukur, Tuhan menuntun kami melewati pilkada, pemilihan kepala daerah dalam keamanan dan kelancaran. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik sampai kepada pengumuman resmi, dan setiap pemimpin yang telah terpilih, Tuhan urapi dengan hikmat, supaya dengan penuh takut akan Tuhan, bekerja sama dengan segenap rakyat dan bangsa Indonesia, kami sungguh-sungguh mencerminkan dan mewujudkan kerajaan Allah, keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan memenuhi bangsa kami. Bagi mereka yang kalah sekalipun juga boleh menerima dengan legowo. Dan bagi pihak yang bertanggung jawab KPU dan Bawaslu tetap penuh dengan kejujuran dan tidak memihak. Lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala perpecahan dan bencana alam. Kini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Biarlah umat-Mu terus bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Tuntun segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang merasakan jamahan tangan Tuhan, mendengarkan panggilan keselamatan dari-Mu. Mereka boleh percaya, mereka pun boleh menerima rahmat keselamatan, mendapat tempat dalam perjanjian anugerah-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi Radio Petra, ladang Tuhan, di mana kami terus bertumbuh dalam pujian dan penyembahan dan setiap pembelajaran sabda-Mu. Maka berkati, pelihara ladang Tuhan ini. Engkau juga senantiasa menuntun, Engkau senantiasa memberkati setiap pribadi yang terlibat di ladang Radio Petra saat ini. Dan kini Bapa, di hadapan keagungan-Mu yang penuh kemurahan dan belas kasih, yang penuh dengan kuasa dan mujizat, kami pun membawa segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Siolan, Ibu Adri Wiyatni Seco, Bapak Slamet Diwates. Kami juga mendoakan segenap jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Suciono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Ibu Sadiman, Bapak Emmanuel Sumardi, Ibu Sri Suparni Slamet yang tadi telah melewati operasi, juga Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Bapak Sukopurwo, Ibu Paeni,
Bapak Anjar Gunawan, Bapak Sumadi PS, Ibu Ruti Yotam, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Bapak Darman, Ibu Mardiono, Ibu Siswanti Nisihono. Kami pun membawa serta Mas Enggar, putra dari Ibu Esther Yoyo Eliezer. Kami juga membawa serta umatmu dari berbagai gereja. Kami membawa kehadiratmu yang penuh belas kasih. Cucu Casya Andira, cucu Nathan, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Daniel Wicaksono, Mas Bernard, Mas Rilo, Mas Viko, Ibu Deborah Agung, Simba Jasmi yang ada di Panti Vreda GKJ Gondokusuman, Ibu Agustin Koko Yohanes, Ibu Sumarsono, Ibu Endas Teguh Yohanes, Ibu Endarwati, Ibu Haijari, Ibu Debyo, Bapak Sutarjo di Monjali, Ibu Rina Dodi di Demangan, Ibu Putriana, Ibu Legowo, Ibu Suraji, Ibu Subiyah, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Bapak Mulyadi, Bapak Biantoro, Bapak Isdwianto, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Jumati, Ibu Eni Dianawati, Bapak Hendra Smoko, Bapak Suratmin, Bapak Ibu Hendro Martono, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Emeritus Yudo Wibowo Purwowidakdo, Bapak Gatot Murjito, Bapak Togap Simanjunta, Bapak Ismu Wilayah 6, Bapak Surati, Ibu Parjiati, Bapak Bambang Subandrio, Bapak Daryanto, Bapak Subowo, Bapak Pendeta Dwi Edi Nugroho, dan segenap sahabat Petra yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami memohon lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Engkau karuniakan kekuatan, penghiburan, pemulihan, kelepasan, dan kesempurnaan kesembuhan. Kami pun juga membawa serta segenap keluarga yang berduka, mereka yang telah ditinggalkan pribadi-pribadi terkasih yang telah Engkau panggil, yaitu almarhum Bapak Yohanes Sugi Widarto, almarhum Ibu Sri Mirmaning Tias, almarhum Ibu Siti Warsinah, almarhum Bapak Alfred Albert Damapoli. Keluarga mereka begitu kehilangan, kapedotan, katresnan. Karena itu kiranya Tuhan melawat, menghibur dan menguatkan. Sebab di dalam Kristus ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Dan Engkau tidak akan membiarkan segenap keluarga yang ditinggalkan dalam kedukaan dan kelemahan. Kiranya Tuhan melawat, menghibur dan memulihkan mereka yang ditinggalkan. Demikian kami terus menantikan perlindungan, pemulihan Tuhan bagi keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho, mampukan untuk tetap terus dekat dan berbakti kepada Tuhan dalam mendidik membesarkan putra terkasih Mas Noel, dan kiranya Tuhan melindungi keluarga ini. Demikian juga bagi pasangan yang telah meninggalkan janjinya, kiranya Tuhan pulihkan keluarga ini. Bapa, kini kami pun juga membawa serta segenap sahabat Petra yang telah Tuhan anugerahkan umur panjang, mahkota rambut putih, poro eyang Adi Yuswo. Kami berdoa bagi Bapak Yohanes Supriyadi, Ibu Retno, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Praptomo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Suhatmadi, Bapak Ganjar Widodo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Murdopo, Ibu Ponirin di Kricak, Bapak Wiranto Didayu, Bapak Ibu
Sukir, Muji, Widodo, dan segenap para eyang adi yuswa yang lain. Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Tuhan melimpahi hari-hari mereka dalam damai sejahtera, kekuatan, dan kesehatan. Kini berkati setiap keluarga, supaya sungguh hidup di dalam Tuhan, saling melayani, saling mengasihi, dan juga saling mengampuni. Engkau juga memberkati anak-anak kami yang belajar, terlebih mereka menghadapi ujian akhir semester. Karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mampukan mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan Engkau berkenan memberkati dengan hasil yang terbaik, supaya melalui hasil studi anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga anak-anak kami yang bekerja ataupun mencari pekerjaan. Kiranya dengan talentamu mereka boleh bekerja melayani, sehingga talenta ini boleh berkembang dan berbuah dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Biarlah anak-anak kami membangun keluarga di mana Tuhan yang mempertemukan, mempersatukan, menguduskan untuk menjadi keluarga yang kekal, tidak terceraikan. Keluarga sebagai saksi perjanjian Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi suami istri yang menantikan momongan, Tuhan pun berbelas kasih dan melengkapi dengan keturunan, supaya anak-anak kami pun mengenal dan berbakti kepadamu, supaya anak cucu dan keturunan kami berbakti kepadamu untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dan akhirnya kami pun membawa setiap pergumulan kami yang tidak terungkapkan. Karunia kami kekuatan penghiburan supaya kami mampu menanggungnya dengan penuh percaya bahwa di dalam setiap pergumulan Engkau Allah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Dan supaya di dalam setiap pergumulan kami justru melihat segala kuasa-Mu yang mengubah segala sesuatu indah pada waktunya, di mana melalui pergumulan ini Engkau menyatakan kuasa, di mana melalui pergumulan ini keselamatan kami disempurnakan. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon untuk setiap permohonan yang tidak berkenan, kiranya Tuhan ampuni. Tetapi kami sungguh percaya Engkau mendengar dan memberi yang terbaik, melampaui apa yang kami pinta. Semata karena doa ini kami panjatkan, bukan karena kekuatan, kebaikan, amal, kesalehan kami, para pendosa. Tetapi doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama kudus. Kami panjatkan oleh iman kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang adalah bagian kita mencurahkan segenap sisa hidup kita juga untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Menyongsong pengutusan dan berkat, kembali sebuah pujian menghantarkan kita semua. Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan tanpa terasa, kini kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan dengan sungguh-sungguh mengalami kuasa Natal, dan tidak lagi terjerat dalam kesibukan dan ketidakpedulian. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Lanjutkan kehidupan sebagai saksi Kristus, yaitu dengan hidup sebagai pelaku-pelaku sabdanya. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa, Radio Petra 105,7 FM, edisi Selasa 3 Desember 2024. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, ada atur tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.